Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami program terjemah Al-Quran metode 3-in-1. Cara mudah memahami Al-Quran otodidak. Kali ini saya selaku pengarang buku Ustadz Ahmad Hussaina ingin menyampaikan cara pembelajaran metode 3-in-1 untuk buku 3. Baiklah, saya akan sampaikan cara belajar dan mengajar untuk buku ketiga. Untuk tingkat dasar tahap ketiga ini, penulis atau saya sendiri membuat cara belajarnya lebih sederhana dibanding tingkat dasar tahap 1 dan 2. Tahapannya adalah sebagai berikut. 1. Proses pertama mengartikan rangkaian kata. Jadi untuk tingkat yang ketiga ini tidak lagi mengartikan per kata seperti tahap 1 dan 2. Jadi langsung rangkaian kata. Begitu seterusnya hingga selesai mengartikan satu ayat penuh. Namun pembahasan tata bahasa pada tahap 3 langsung mempraktikkan teori-teori yang sudah dipelajari pada tahap kedua. Kemudian proses kedua, menafsirkan atau menjelaskan maksud ayat. Proses ini bertujuan memahami pesan dalam satu ayat sehingga kita mengerti apa maksud dari ayat tersebut. Dan proses ketiga, menyuruh atau memberi kesempatan kepada salah satu peserta untuk mengartikan rangkaian kata dalam ayat seperti proses pertama. Nah, proses ketiga ini dilakukan apabila buku ini dipakai untuk mengajar. Baiklah, saya akan contohkan atau peragakan bagaimana cara belajar dan mengajar buku ketiga ini. Sekarang saya ambilkan contoh surah Al-Baqarah ayat 261. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u. Wallahu wasi'un alimun. Nah, proses pertama dari ayat 261 ini mengartikan rangkaian kata pada ayat tersebut. Pertama, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi. Artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka di jalan Allah. Kata alladzina termasuk isim jamid. Isim cirinya alif lam, kata benda. Jamid, kata benda asli. Bukan bentukan dari kata kerja. Nanti di jilid 3 ini atau di juz 3 ini kita akan membahas tata bahasa, yaitu isim dibagi berdasarkan apakah isim tersebut dibentuk dari fiil atau tidak. Kalau tidak dibentuk dari fiil, maka dia jamid, asli kata benda. Kalau dia bentukan dari fiil, maka dia disebut isim mustaq. Nah, seperti alladzina ini termasuk isim jamid karena tidak dibentuk dari fiil, asli kata benda. Kemudian kata yunfiquna
berikutnya yang kita bahas termasuk fi'il mudhari. Ini sudah dibahas di buku 2 atau jilid 2. Kenapa fi'il mudhari? Karena ada ciri pelaku di awal kata, yaitu ya. Dengan tambahannya di akhir atau di akhir kata waw sukun dan na. Jadi karena ada ciri pelaku di awal kata ya, meskipun ditambah dengan waw sukun dan na di akhir, maka ini termasuk fi'il mudhari, kata kerja bentuk sedang. Dan kata Allahi berikutnya yang kita bahas termasuk isim jamid seperti alladzina, karena kata Allah ini tidak dibentuk dari fi'il, asli kata benda. Jadi tidak semua kata kita bahas tata bahasanya, kata-kata tertentu yang secara teori sudah dipelajari. Kemudian rangkaian kata berikutnya adalah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Artinya seperti perumpamaan sebutir benih menumbuhkan 7 bulir. Kata habbatin yang kita bahas tata bahasanya termasuk isim jamid. Isim kata benda ada tanwin di akhir, jamid kata benda asli, tidak dibentuk dari fi'il. Sedangkan kata ambatat termasuk fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau atau past tense. Karena ada ciri pelaku di akhir kata yaitu tak sukun, ciri hia atau dia perempuan. Ini sudah dibahas di jilid 2, sehingga di juz 3 ini atau di jilid 3 ini dipraktekkan tata bahasanya. Selanjutnya rangkaian kata berikutnya adalah fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Artinya pada setiap bulir 100 biji. Kata sumbulatin yang artinya bulir atau tangkai termasuk isim jamid. Sama seperti habbatin tadi. Isim kata benda cirinya tanwin, jamid karena tidak dibentuk dari fi'il, asli kata benda. Begitu juga kata habbatin termasuk isim jamid seperti kita sudah bahas sebelumnya. Isim ada tanwin di akhir, jamid karena tidak dibentuk dari fi'il, asli kata benda. Seperti sumbulatin yang barusan kita bahas. Lalu rangkaian kata berikutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha'u. Artinya, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Kata yang kita bahas tata bahasanya yudha'ifu, termasuk fi'il mudhari, kata kerja bentuk sedang. Karena ada ciri pelaku di awal kata yaitu ya. Sama juga dengan kata yasha'u, juga termasuk fi'il mudhari, karena ada ciri pelaku di awal kata yaitu ya. Ini sudah dibahas di jilid 2 atau juz 2. Nah, sedangkan kata Allah memang isim jamid, tapi nggak dibahas lagi karena sebelumnya sudah dibahas. Dan rangkaian kata terakhir adalah wallahu wasi'un alimun. Artinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kata wasi'un termasuk isim mustaq. Nah, ini baru termasuk isim mustaq. Setelah tadi isimnya jamid, sekarang kita ketemu dengan kata benda atau isim mustaq. Kata benda bentukan dari fi'il. Nah, wasi'un ini dikatakan isim mustaq karena dibentuk dari fi'il. Apa fi'il yang membentuk isim mustaq wasi'un? Fi'ilnya adalah wasi'a. Begitu juga kata alimun termasuk isim mustaq
Isim ada tanwin seperti wasi'un ada tanwin di akhir isim. Alimun pun termasuk isim mustaq, kata bentukan dari kata kerja. Nah, fi'il atau kata kerja yang membentuk isim mustaq alimun adalah alima. Jadi dua isim wasi'un dan alimun, keduanya termasuk isim mustaq karena bentukan dari fi'il. Nah, setelah kita membahas proses pertama, arti rangkaian kata dan juga praktek tata bahasa pada masing-masing kata, kata-kata tertentu yang secara teori kita udah belajar tata bahasanya, maka itu dipraktikkan pada arti rangkaian kata tadi. Sekarang kita masuk proses kedua. Proses kedua menafsirkan atau menjelaskan maksud ayat. Apa maksud ayat yang tadi kita bahas artinya? Pahala dan balasan dari Allah sangat besar dan banyak bagi orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Allah umpamakan seperti sebutir benih yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 bulir atau 7 tangkai. Pada setiap bulir menghasilkan 100 biji. Jadi dari satu butir benih dapat membuahkan 700 biji. Seperti itulah balasan dari Allah bagi orang yang menafkahkan harta di jalannya. Allah melipat gandakan berkali-kali lipat. Karena dia, Allah maksudnya, maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui siapa yang mau menafkahkan harta di jalannya. Jadi kita nggak perlu takut menafkahkan harta di jalan Allah. Karena Allah akan ganti berkali-kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Tentu ini penawaran yang sangat menggiurkan dari Allah. Kalau kita mau menafkahkan harta di jalannya. Jangankan 700 kali lipat. 2 kali lipat, 10 kali lipat aja kita tentu tertarik. Apalagi sampai 700 kali lipat. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menahan harta, menggenggam harta. Mestinya kita bersemangat untuk menyisihkan sebagian harta kita infakkan di jalan Allah. Nah, setelah kita bahas tafsir dari ayat tersebut, ayat 261, nah sekarang proses ketiga, memberi kesempatan kepada peserta yang belajar apabila buku ini dipakai untuk mengajar. Nah, salah satu peserta mengulangi arti rangkaian kata seperti proses pertama. Saya contohkan, misalnya jadi peserta. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka di jalan Allah. Kemudian rangkaian kata berikutnya, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila. Artinya seperti perumpamaan sebutir benih menumbuhkan 7 bulir. Kemudian atau lalu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Artinya pada setiap bulir 100 biji. Selanjutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha'u. Artinya, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan yang terakhir, wallahu wasi'un alim. Artinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Begitulah contoh cara belajar dan mengajar buku Cara Mudah Memahami Al-Quran Otodidak Metode 3-in-1 untuk jilid 3 ini. Insya Allah selanjutnya kami akan buatkan video tutorial ayat per ayat dari jilid 3 ini. Mohon doa supaya Allah mudahkan dan lancarkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.